ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kepada para asatid, para guru, tokoh masyarakat, pengurus DKM dan Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Pertama, tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana pada kesempatan subuh pagi hari ini Allah takdirkan kita semua bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah yang tentu tidak semua hamba Allah diberi kesempatan seperti kita. Mudah-mudahan sholat subuh kita dan ibadah kita yang lain senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Sholawat teriring salam, mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam meneruskan perjuangannya. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, izinkan pagi hari ini saya tidak melanjutkan dulu bedah buku kita tentang revolusi pola hidup, tapi lebih kepada aplikasinya sebagian, karena ada momen yang kita pernah baru saja melewati, yaitu Isra Mi'raj. Peringatan Isra Mi'raj, lepas bahwa peringatan Isra Mi'raj terjadi khilafiyah antara sebagian ulama, tetapi tidak bisa diingkari bahwa terjadinya peristiwa Isra Mi'raj adalah sebuah kemujizatan yang harus kita imani, yang perlu kita ambil hikmahnya. Dan pagi hari ini kita ambil tema 5 inspirasi Isra dan Mi'raj menuju pribadi yang luar biasa. Saya ingin mengambil apa yang sering disampaikan orang, bahwa setiap orang ingin meraih yang di atas rata-rata atau sukses tanpa batas. Nah, bedanya apa kita dengan orang-orang di luaran sana? Buat kita orang beriman, kalau di luaran sana cita-cita tertinggi ingin mendunia. Kalau bisa itu ekonomi mendunia, popularitas dia mendunia. Kita lebih dari itu seorang mukmin. Di samping kita mendunia, kita harus bisa mendunia dan mengakhirat. Artinya di dunia kita memang luar biasa, di akhirat lebih-lebih. Jadi konsep beriman lebih dari sekedar mendunia, tapi mendunia dan mengakhirat. Artinya ada impian akhirat yang tidak pernah terpisahkan selama hidup kita. Goalnya itu. Yang kemarin kita ambil dari pola hidup yang kita bedah baru pembukaan. Nah, agar kita bisa mendunia dan mengakhirat, maka apa yang kita lakukan? Yang dilakukan adalah dengan konsep langit. Tidak bisa dengan konsep dunia. Kalau konsep dunia terbatas. Karena kita ingin mendunia dan mengakhirat, maka konsepnya adalah konsep langit. Dan hari ini kita akan mencoba membedah tentang konsep langit yang kita akan aplikasikan untuk bisa meraih, sehingga kita bisa sukses mendunia dan mengakhirat, yaitu 5 inspirasi Isra dan Mi'raj menjadi pribadi yang luar biasa. Yang pertama, kita mengambil surah yang alhamdulillah tadi imam kita telah membacakannya, surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kalau diterjemahkan kurang lebih, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Isra ayat 1.
Bapak perhatikan awal surat ini. 5 inspirasi Isra dan Mi'raj yang luar biasa. Kalau kita ambil dari satu ayat tadi, nanti ditambah dengan ayat yang lain di An-Najm. Bahwasanya awal surah dengan subhana menunjukkan peristiwa yang luar biasa. Maha suci. Ini peringatan buat kita seakan-akan kayak apa ya, alarm. Ini loh ada hal yang luar biasa gitu. Subhana. Ini yang pertama. Jadi diawali dengan subhana menunjukkan ada peristiwa yang luar biasa. Dan peristiwa ini hanya menarik bagi orang beriman. Sebab bagi orang tidak beriman gak ada manfaatnya. Bagi kita untuk apa? Menggali, menambah keimanan. Yang kedua, dipilihnya waktu malam. Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj itu sebagian malam hari, bukan sepanjang malam, sebagian malam. Dipilihnya waktu malam merupakan isyarat bahwa waktu tersebut adalah waktu terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai langkah utama untuk menjadi pribadi yang luar biasa. Kalimatnya jelas, diperjalankan, bukan Rasul berjalan sendiri, diperjalankan. Artinya apa? Manusia biasa kalau dibuat oleh Allah menjadi luar biasa, mudah bagi Allah. Dan prosesnya apa? Malam hari itu. Makanya kalau kita belum siap mengubah pola untuk sedikit tidur di waktu malam, mengubah pola bahwa bangun sebelum subuh, ya jangan bermimpilah mendunia dan mengakhirat. Ciri amalan surga itu, kalau kita mau tahu penduduk surga itu kayak apa cirinya, wabil asharihum yastaghfirun. Mereka di akhir malam beristighfar. Qalilam minal laili ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun. Penduduk surga itu sedikit tidur di waktu malam, waktu di dunia, dan di akhir malam banyak istighfar. Jadi kalau kita ingin mendunia dan mengakhirat, belum siap untuk mengubah pola bahwa kita sedikit tidur di ujung malam banyak istighfar, jauh panggang dari api. Karena itu kita mencoba hari ini kita gali. Yang ketiga, untuk menuju pribadi yang luar biasa, gerak langkah hamba harus minal masjid ilal masjid. Tidak ada lagi. Kalau kita ingin menjadi luar biasa, gerak langkah kita minal masjid ilal masjid. Dan diwajibkan sholat 5 waktu, karena sholat sebagai senjata menuju pribadi yang luar biasa. Yang kelima, pribadi yang luar biasa ialah ketika ia senantiasa merasakan kebesaran dan penguasaan Allah setiap saat. Karena hanya orang-orang yang bersandar kepada yang maha besar yang bisa besar. Hanya orang-orang yang bersandar kepada yang maha luar biasa yang bisa mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Mari kita buka satu persatu. Awal surat tadi diawali dengan subhana menunjukkan peristiwa ini luar biasa. Apa yang membuat luar biasa? Yang membuat luar biasa adalah peringatan peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan antar dimensi, Pak. Bukan perjalanan biasa. Baik fenomena fisik, fenomena non fisik di luar dimensi ruang dan waktu. Saya akan ngasih tahu begini. Para ulama berbeda pendapat antara apakah Rasul Isra Mi'rajnya dengan fisiknya apa hanya dengan hatinya. Pendapat yang mengatakan pertama adalah itu seperti mimpi saja. Pendapat yang enggak dengan fisiknya. Pendapat yang lebih kuat kelihatannya dengan fisiknya. Nah pertanyaan kemudian, kalau dia dengan fisiknya dengan kecepatan sekian ribu kilo, bayangkan saya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sekarang nggak usah ke Sidratul Muntaha dulu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau ditempuh dengan onta saat itu, sekarang juga mungkin 2 bulan kurang lebih. Kalau pesawat, setelah ada pesawat itu kurang lebih 1 jam 52 menit. Berarti sini Bali kurang lebih. Bayangkan orang dengan kecepatan itu, kalau seandainya tidak di dalam, kalau kita naik pesawat ke dalam, kita nempel di luar, hancur badannya. Kalau dengan fisiknya, itu kelompok yang pertama. Tetapi mereka yang mengatakan demikian lupa bahwa Rasul berjalan lintas dimensi. Jadi bukan dimensi yang kita, bukan. Yang kedua, dimensi waktu. Bagaimana kita bisa kembali ke masa lalu? Nggak bisa, itu dimensi waktu kita. Tapi dimensi yang ada di Rasul udah lintas dimensi. Kenapa? Rasul bisa ketemu orang-orang terdahulu. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Berarti dia udah keluar dari dimensi ruang dan waktu. Ini yang pertama. Keluar dari dimensi ruang dan waktu. Saya akan ngasih analogi begini. Ini tuh nama keimanan kita. Kalau saya cerita, ada semut di pesantren saya di Bogor sana. Semut ini bisa bolak-balik antara Bogor, tempat pesantren saya, ke Masjid Al-Ikhlas sehari
2 kali bolak-balik. Terus semut ini cerita kepada temannya, semut, teman-teman saya baru ke Duta Indah, ke Al-Ikhlas, sehari udah 2 kali. Kira-kira secara logika kalau ini masih dimensi semut, diterima nggak sama teman-temannya? Gila lo, bagaimana kamu berjalan aja dari dapur pesantren sampai ke masjid misalkan 2 hari 2 malam berjalan. Ini ke Duta Indah misalkan, nggak mungkin. Tapi kalau semut sekarang bercerita, saya ikut mobilnya Pak Rahmat bolak-balik, masuk akal nggak? Masuk akal? Oke. Karena dia pindah dimensi, bukan dimensi dia, masuk akal. Nah ini yang digambarkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan Isra dan Mi'raj sudah lintas dimensi, baik dimensi ruang ataupun dimensi waktu. Sekedar gambaran ya, mungkin dimensi adalah suatu kerangka acuan yang menggambarkan alam lah. Kalau kita lihat zaman kita sekolah kan dimensi 1 garis saja gitu kan, depan belakang gitu. Dimensi 2 ada kanan kiri, depan belakang. Kalau sudah seperti yang digambar tadi, seperti meja ini, gelas ini udah dimensi 3. Ini dimensi yang kita paham hanya ini, padahal ada dimensi lain gitu. Contoh, orang membayangkan dimensi malaikat. Oh, malaikat kayaknya sekarang nggak ada di Duta Indah loh. Kenapa? Lagi sibuk di Ukraina, nyabutin orang-orang yang lagi perang gitu kan. Oh, lagi sibuk di Suriah. Nah kalau ngebayang dimensi kita nggak nyambung. Padahal malaikat bisa kapan aja nyabut berapa orang bisa gitu kan. Nah contohnya seperti itu. Jadi jangan mencoba-coba yang di luar dimensi kita disamakan dengan dimensi kita, nggak nyambung gitu gambarannya. Ini untuk saudara agar kita bahwa peristiwa yang terjadi pada Rasulullah di mana beliau di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang mudah bagi Allah ketika Allah menghendakinya. Nah, kemudian kita akan mencoba mengambil hikmah dari peristiwa ini. Nah, kalau kita perhatikan ya, Isra Mi'raj itu kan terjadi sekitar tahun 621 Masehi. Diawali dengan tahun kesedihan di mana orang-orang terdekatnya Rasul itu meninggal. Khadijah meninggal, Abu Thalib. Ada yang mengatakan kurang lebih setahun sebelum hijrah lah. Nah, pesawat terbang baru diciptakan tahun 1903. Kurang lebih 1400 tahun sebelumnya lah gitu ya. Nah, kemudian saat ini jarak Mekah ke Yerusalem, Palestina jika menggunakan pesawat terbang memakan waktu sekitar 1 jam 52 menit lah, 1,52 jam. Maka saat itu ketika terjadi Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang mustahil kecuali bagi orang-orang yang beriman dengan kekuasaan Allah. Saat itu belum ada pesawat. Rasul cerita semalam, sebagian malam berangkat dari Mekah ke Palestina langsung ke Sidratul Muntaha. Nggak ada iman, pasti nggak ada yang percaya Pak. Pantas kalau Abu Bakar di Gerai As-Siddiq ketika menyampaikan ini kita langsung percaya karena iman yang bicara. Bukan logika, logika nggak masuk akal. Gimana? Berjalan sampai Yerusalem aja 2 bulan dengan ontanya. Nah, ini yang menarik. Jadi ini peristiwa ini hanya bermanfaat buat yang beriman seperti kita. Kenapa disampaikan? Agar tambah iman, mengambil inspirasi. Apa sih sebetulnya yang kita bisa ambil dari sekian banyak inspirasi tentunya. Nah, ini lihat Bapak kalau sekarang ini kalau udah ada Google ya, bisa diambil itu gambarnya. Dalam Google itu ditemukan kurang lebih jaraknya antara Mekah dengan Yerusalem itu 1 kilo 236,19 lah. Jadi apa ya, 1,3 lah hampir. 1250 kurang lebih gitu ya. Jadi kalau pesawat ya 1 jam 52 menit, naik onta 2 bulan. Ini setelah ada Google. Zaman itu belum ada Google, pesawat aja belum ada. Nah, ya, ini menariknya. Jadi keajaiban mujizat yang luar biasa menurut saya. Dan perjalanan antara Mekah, Yerusalem, kemudian ke Sidratul Muntaha itu hanya ditempuh sebagian malam. Lalu orang mendiskusikan bagaimana mungkin. Nah, dia lupa bahwa ketika Allah yang memperjalankan apa yang tidak mungkin. Sebelum saya teruskan, saya lanjut biar nanti selama perjalanan seperti apa. Tadi surat Isra, yang kedua landasan yang kita akan bicara adalah Quran surat An-Najm ayat 13 sampai 18.
Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idyasya sidrata ma yahsya ma zahul basaru wa ma taha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Jadi ayat ini menceritakan bagaimana perjalanan Rasulullah yang ditemanin Jibril itu saat di Sidratul Muntaha. Rasul melihat wajah Jibril yang asli. Nah, mari kita lihat infografisnya. Perjalanan Isra Mi'raj, waktu tahun kesedihan kurang lebih tadi 620 Masehi. Rutenya Pak, Mekah, Yerusalem, naik ke langit 7. Ini rutenya. Nah, sebagian yang mengatakan bahwasanya Rasul berjalan dengan fisiknya dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan, saya baca di beberapa kisah di tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya Rasul melihat kafilah-kafilah yang di Mekah sedang ada di Yerusalem. Oh, si ana ontanya lagi di mana gitu, melihat itu. Terus Rasul juga sholat dulu kan di masjid itu, tahu jendela berapa jumlah yang ada di masjid Yerusalem dan sebagainya. Kemudian menjelang dia naik ke langit, Rasul oleh Jibril disediakan 2 minuman, yang satu khamar, kemudian yang kedua air susu, dan Rasul memilih air susu sebagai jawaban Jibril bahwa itu adalah fitrah manusia. Dan perjalanan Rasul dari Mekah, Yerusalem kemudian ke Sidratul Muntaha dengan menggunakan buraq. Buraq semacam kendaraan kayak lebih gede dari keledai, digambarkan di sana. Nah, buraq ini tentu kendaraan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditemani oleh Jibril. Nah, sampai dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, Rasul melewati 7 langit yang kalau dibaca secara detail di Ibnu Katsir tadi, setiap langit Jibril itu ketuk pintu. Kemudian siapa yang ada di sana? Saya Jibril, ditanya dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad. Dan begitu setiap pintu langit. Langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Yahya dan Isa, langit ketiga ketemu Nabi Yusuf, langit keempat ketemu Nabi Idris, dan langit kelima ketemu Nabi Ibrahim, Nabi Harun, langit keenam ketemu Nabi Musa, dan langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Setelah ini kemudian dia sampai ke Sidratul Muntaha. Yang menarik adalah apa yang disampaikan Rasul di sini, ada dialog yang kemudian kita sering praktekkan di sholat. Nah, ini barangkali inspirasi pertama di sini, bagaimana kita bisa begitu berterima kasihnya kepada Rasul, yang dimana Rasul begitu mencintai umatnya. Kurang lebih yang saya dapat, dialog yang dilakukan adalah ketika Rasul SAW mendekat dan memberi salam penghormatan kepada Allah dengan kalimat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Indah bukan kalau kita sholat tahu ada sejarah seperti ini. Segala penghormatan, keberkahan, sholawat dan kebaikan hanya bagi Allah. Ini Jibril udah nggak ikut. Kalau saya baca gitu ya, Rasul sudah sendiri, udah nggak bersama Jibril. Setelah Rasul menyampaikan salam at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, maka apa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab sapaannya, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepada wahai Nabi. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya. Luar biasa. Rasul memberikan salam, ucapan selamat, pujian dijawab oleh Allah. Semoga salam sejahtera tercurah kepada wahai Nabi. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya. Nabi mendengar doa dari Allah Subhanahu wa taala, ucapan selamat, berkah, bukan sendiri
dia rasakan, tapi dia ingat umatnya. Lalu Nabi menjawab yang berikutnya. Mendapatkan dia seperti ini, Rasul tidak merasa jumawa atau berbesar diri. Justru beliau tidak lupa dengan umatnya. Ini yang membuat kita sangat terharu. Apa? Beliau menjawabnya, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Semoga salam sejahtera selalu tercerah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Masya Allah Bapak. Jadi kita kalau lagi tahiyat itu jangan cepat-cepat biar bisa merasakan sensasi bagaimana di sini komunikasi antara Allah dan Rasul melibatkan kita, mendoakan kita. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Melihat peristiwa ini, malaikat berkerumun dengan penuh keharuan. Ya, ini kan ucapan yang luar biasa. Kemudian melihat ini para malaikat yang menyaksikan dari luar Sidratul Muntaha tergetar dan terkagum betapa rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, betapa mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para malaikat pun mengucapkan dengan penuh keyakinan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasul. Coba dialog yang luar biasa menurut saya. Yang pertama, Rasul salam kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapan yang indah, keberkahan, kerahmatan. Kemudian Allah mendoakan Rasul. Rasul nggak mau sendiri, membawa umatnya untuk didoakan, gitu kan? Kemudian di sekitar itu para malaikat kemudian menyaksikan, bersyahadat. Nah, inilah kemudian bagian kita di mana sebagai bentuk terima kasih sudah didoakan di Sidratul Muntaha di sana. Ini bagian kita. Kalau tahiyat kan selalu tutup, jadilah rangkaian percakapan dalam peristiwa ini menjadi satu bacaan dalam sholat, yaitu pada posisi tahiyat awal dan akhir, yang kita ikuti dengan sholawat kepada Nabi sebagai sanjungan seorang individu yang menyayangi umatnya. Kita bersyukur kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kita mendoakan Rasul dengan apa? Sholawat. Maka di tahiyat awal maupun akhir setelah syahadat tadi kita harus membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Oke. Dan apa oleh-oleh yang diperoleh dari peristiwa ini, yaitu mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang sebelumnya naik turun itu, turun kepada Nabi Musa, kamu dapat tugas apa? Sholat 50 waktu. Oh, enggak kuat umatmu, naik lagi, begitu ya. Kan sering dengar cerita itu, kisahnya itu kalau dibaca di Ibnu Katsir saya baca. Jadi turun kepada Nabi Musa, ditanya lagi. Sampai udah 5, suruh naik lagi sebetulnya Nabi Musa. Enggak mau, malu. Dan disampaikan, walaupun kita ngerjakan 5 waktu, tapi kita punya pahala seperti 50 waktu. Artinya apa? Lihat, Allah Subhanahu wa taala memberikan peristiwa Isra Mi'raj yang bisa kita ambil. Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah berjuang kemudian mengalami kesedihan yang luar biasa, dihibur dan begitu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala tanggung-tanggung untuk mendekat kepada yang maha luar biasa dan mendapatkan oleh-oleh juga yang luar biasa. Nah, demikian kalau kita mengambil inspirasi, bagaimana Mi'raj kita gitu sekarang, dalam tanda petik lah ya. Ya, sholat dengan sungguh-sungguh, dengan memahami esensi sholat. Kalau bahasa saya di kupasan, insya Allah nanti suatu hari kita akan bicara bersama bagaimana sholat dengan rasa dan khusyuk. Rasa sholat gitu. Kadang-kadang kita sholat tapi nggak rasa sholat. Dari mulai angkat takbiratul ihram, dari mulai berlindung kepada Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu nggak rasa. Sampai kita duduk tahiyat nggak rasa. Orang yang ngerasa luar biasa. Kita Allahu Akbar, rasa udah syukur banget, bisa ngangkat tangan, bisa ngomong Allahu Akbar, bisa membesarkan Allah. Itu yang nantinya kita akan pelajari bersama. Baik. Dan yang menarik adalah ada penghinaan yang kita sebagian manusia tidak terasa bahwa Rasul menaiki buruk. Lalu entah siapa awal mulanya, ini saya yang mengingatkan, siapa tuh di antara kita, saudara kita ada yang punya gambar ini, suruh dibuang. Buruk digambarkan perempuan
cantik. Ini tulisannya kan buruk Nabi. Sebagian orang di rumahnya dipasang gambar seperti itu. Bahkan saya pernah ketemu di silaturahim ke ustadz gitu, ke kiai. Ya mungkin siapa yang masang tidak tahu, tapi di Jawa banyak gambar seperti ini. Bayangkan saya, ini penghinaan. Bagaimana mungkin Rasul Mi'raj dengan menaiki gambar makhluk yang berwajah wanita cantik seperti ini penghinaan. Nah, melalui ini saya ingin mengajak kepada siapapun yang lihat tulis ini buruk Nabi, suruh dibuang saja, karena ini sebuah penghinaan. Nah ini kalau yang di Jawa insya Allah banyak dijual tuh di orang-orang jual gambar, jual tasbih, jual gambar buruk. Nggak mungkin buruk seperti inilah, itu penghinaan. Jelas itu sesuatu yang luar biasa kok ini gambarannya. Baik, jadi inspirasi yang pertama sudah. Awal surah dengan subhana menunjukkan peristiwa yang luar biasa. Artinya apa, Pak? Kalau hari ini sebagian manusia untuk menjadi luar biasa sibuk mencari rezeki gitu. Oke, saya akan kasih tahu. Sibuknya mencari rezeki kita harus sibuk mendekat kepada pemberi rezeki. Tanpa itu nggak akan bisa. Sebagian orang dalam ujian sekarang, ada corona, ada ini tambah lagi secara omikron dan sebagainya. Apa yang disebutkan? Sibuk mencari solusi usahanya, solusi kesehatannya. Bagus, tapi sibuknya mencari solusi kalau tidak diimbangi sibuknya mendekat kepada pemberi solusi, maka tidak akan ada artinya apa-apa. Ini yang harus ditumbuhkan. Semakin besar problem di sana, di luaran yang kita hadapi, harus semakin besar Allah dalam diri kita. Semakin besar Allah dalam diri kita, maka problem semakin kecil. Maka yang lalu sudah sampaikan, seringkali kita mengatakan, ya Rob, saya punya masalah yang besar. Enggak ada benar-benar saja kalau kita mengadu kepada Allah, tapi boleh sekali-kali Allah besarkan dalam diri kita, sehingga kita menyampaikan kepada masalah, wahai masalah, saya punya Allah yang maha besar. Inilah kenapa orang-orang yang luar biasa, dia akan tetap tenang, jiwanya tenang, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Apa yang disedihi? Bapak tahu apa yang membuat manusia modern ini tidak bahagia? Dua. Pertama, sibuk menyesali masa lalu. Kenapa saya dulu nggak begini? Kenapa begitu? Termasuk kita masih sering muncul itu. Yang kedua, begitu khawatir masa yang akan datang. Bagaimana nih corona kalau nggak berhenti? Bagaimana kalau anak saya nggak bisa kuliah terus? Jadi satu sisi sibuk menyesali masa lalu, satu sisi mengkhawatiri masa yang akan datang. Akibat sibuk menyesali masa lalu dan mengkhawatir masa yang akan datang, tidak sempat mensyukuri yang kita nikmati saat ini. Ini yang membuat orang modern tidak bisa bahagia. Padahal kita yang lalu sudah berlalu, yang akan datang kita nggak tahu nyampe apa tidak. Kita yang sekarang inilah yang kita harus syukur, nikmati, bahwa rasakan betul kita masih bisa sholat berjamaah, rasakan betul kita masih berjalan ke masjid, rasakan betul, biar syukur. Ini dikatakan apa? Orang-orang yang lepas tidak mendekat kepada yang maha luar biasa ini, dirinya akan hancur, siapapun itu. Nah, mudah-mudahan dengan peristiwa Isra Mi'raj ini kita menjadi tahu bahwa untuk bisa menjadi luar biasa harus mendekat kepada yang maha luar biasa. Dengan cara apa? Dengan konsep langit tadi. Kita tidak hanya mendunia, tapi mendunia dan akhirat. Yang kedua, untuk menjadi luar biasa, dipilihnya malam. Dipilihnya waktu malam merupakan isyarat bahwa waktu tersebut adalah waktu terbaik untuk mendekat kepada Allah. Kita lihat ayatnya. Kan tadi jelas, subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ayat yang pertama masih di surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyam asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersembayang tahajudlah kamu sebagai satu ibadah tambahan bagimu. Apa yang diharap? Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat ke tempat terpuji. Subhanallah, siapa yang tidak ingin ke makom yang lebih tinggi, ke makom yang terpuji? Salah satu yang amalannya adalah sholat malam.
Kemudian waqul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah aku pula secara keluar yang benar. Berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang bisa menolong. Subhanallah. Ada sesuatu yang kita tidak pernah membayangkan, ada kekuasaan yang bisa menolong diri kita, menolong keluarga kita, menolong kehidupan kita dunia dan akhirat. Konsepnya apa? Salat malam. Amalan malam. Ini doa salat malam, Robbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nah, banyak tafsir dimaksud masuk yang baik, keluar yang baik, ada yang mengartikan masuk alam kubur baik nanti dibangkitkan juga mudah, banyak tafsir. Tapi inti di sini adalah doa yang luar biasa. Yang terakhir, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Artinya sebagian orang salah pola. Masih ingat pelajaran sebelumnya saya sampaikan bahwa kalau saya jatuhkan seperti ini, benda ini akan jatuh. Tuh. Kenapa ini benda jatuh? Pertama saya lepas. Ini saya lepas. Kedua ada gravitasi. Ngelepasnya saya nggak dengan banting, cuma dilepas sedikit jatuh. Artinya Pak, benda ini jatuh secara sunatullah. Karena dua. Pertama faktor kelihatan, saya ngelepas itu faktor kelihatan. Yang kedua ada faktor yang tidak kelihatan yang kuat, gravitasi. Dalam hidup ini untuk meraih sukses apapun, dunia dan akhirat kita dibangun dua faktor. Faktor kelihatan dan faktor tidak kelihatan. Manusia modern, termasuk sebagian manusia umat-umat Islam ini nggak lupa konsep. Dia begitu sibuknya dengan faktor yang kelihatan. Yang penting kerja keras, yang penting ini semua. Ini faktor kelihatan. Ternyata ini faktor kelihatan kecil. Dia lupa ada faktor tidak kelihatan, mendekatnya dia kepada Allah di tengah malam, di sepertiga malam terakhir. Ini bagian-bagian yang bukan faktor tidak kelihatan. Jadi faktor yang tidak kelihatan. Nah, ini perlu kita membedakan kita yang beriman, yang mengaji, beda dengan orang-orang yang tidak. Mereka sibuk, belum subuh udah berangkat kerja dan sibuk sekali. Faktor kelihatan. Ada faktor yang luar biasa, yaitu faktor tidak kelihatan, di mana Allah membantu kita dengan total. Ya, karena apa? Karena kita tugasnya adalah berikhtiar, yang menentukan itu Allah. Jadi begini, kita ingin menjadi orang yang bahasa dunianya dimudahkan urusannya, rezekinya lancar. Tapi kita nggak ngerti caranya, sehingga dengan cara tadi membagus faktor kelihatan, nggak keliru, tetapi buang waktu dan resikonya bisa-bisa yang dapat dunia saja. Mestinya kalau kita ingin dimudahkan urusannya, dilancarkan segalanya gitu, urusan dunia akhirat, kita memantaskan diri di hadapan Allah bahwa pantas saya ditolong, pantas saya dimudahkan, pantas saya diberkahkan gitu. Jadi tugas memantaskan diri salah satunya adalah mendekat di waktu malam. Kalau kita lihat yang lain ayatnya. Kalau kita lihat di surat Al-Muzammil, saya bacakan terjemahnya biar waktunya cukup. Wahai orang yang berselimut, maksudnya Nabi Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil itu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari separuh itu, dan bacalah Al-Quran dengan berlahan. Nah, saya perlu menyampaikan yang saya warnai dengan kuning ini. Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa daripada, dan bacaan pada waktu lebih berkesan. Kalau lihat ayat ini, awal mula sholat malam itu wajib sebelum turunnya ayat yang ke-20. Zaman Rasul di awal-awal itu masih wajib, tapi begitu turun ayat 20 menjadi sunnah. Ada kalimat yang indah bahwasanya inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu, yaitu Al-Qur'an tadi, dan ada sebagian yang menafsirkan perkataan yang berat. Kata-kata kita orang yang suka bangun malam, yang bacaan Qur'annya yang digunakan lisan untuk baca Qur'an di malam hari, maka perkataan ini
terasa bagi orang lain itu apa? Sedikit nasihatnya tapi terasa. Kalau begitu kita ambil aja hikmahnya, karena apa? Malam itu kita berdialog dengan Allah terus menerus, baik lewat sholat, baca Quran. Sehingga lisan yang selalu digunakan untuk baca Quran, lisan yang digunakan untuk berdialog dengan Allah, Allah kasih apa? Anugerah, keberkahan. Jadi kalau kita ngomong kalimat yang biasa saja buat orang bergetar. Kita nasihat anak, mudah-mudahan dengan lisan yang biasa untuk berdialog dengan Allah, kalimat yang sederhana menjadi mengesan buat anak kita. Dengan bahasa yang berbeda bisa mempengaruhi orang dengan mudah, karena lisan yang dibiasakan untuk apa? Berzikir, berdialog dengan Allah, membaca Quran dan sholat malam itu membuat jadi efektif kalau bicara. Ada seorang ustadz, kajiannya biasa, tapi kalau beliau yang menyampaikan, ustadz ini Masya Allah orang banyak menangis. Kemudian suatu hari tanya, ustadz kelihatannya materi sama dengan ustadz yang lain, kemarin juga kupasannya itu, tapi kalau ustadz yang menyampaikan selalu menjadi bergetar. Apa jawab ustadz ini? Setiap materi yang saya akan sampaikan, sebelumnya saya membaca Al-Quran lebih dari 3 juz. Jadi kalau misalnya menyampaikan sekarang, tadi malam Ustadz ini itu sudah berdoa kepada Allah, ya Rob, saya akan menyampaikan firman-Mu kepada hamba-Mu. Jadikanlah apa yang sampaikan menjadi asbab hidayah buat kami dan keluarga, dan juga buat siapa yang mendengarkannya. Itu dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau dia menyampaikan bergetar. Nah sekarang Masya Allah, banyak diantara manusia yang dibawakan Quran tapi nggak sampai di sini. Karena apa? Yang menyampaikan dari sini hanya sampai di sini. Yang dicari mungkin bukan hikmahnya, tapi mungkin lucunya, mungkin yang lain lah. Ini menjadi pelajaran buat kita. Sedangkan yang disampaikan adalah firman Allah, yang harus kita dengar, harus kita resapi, rasakan, sehingga dengan itu menjadi asbab hidayah buat kita semua. Dan orang-orang yang bangun malam inilah yang lisannya itu menjadi berbobot tadi. Baik, berikutnya lagi. Kalau kita lihat di surah As-Sajdah surat ke-32 ayat 16 sampai 17, Allah berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Orang-orang ini lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa yang rezeki yang kami berikan. Apa balasan dari Allah? Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Coba lihat ini. Selama ini kita mencari sesuatu yang menyenangkan kan? Manusia sampai lupa sholat, sampai lupa untuk sholat berjamaah, bangun malam untuk mendapatkan apa yang menyenangkan bagi dia. Apapun itu sunatullah. Resep langit berbeda. Makanya orang-orang yang hebat, langkah awalnya di samping dia mendekat kepada yang mahal, yang luar biasa, gerakan malam ini. Lihat, orang-orang yang jauh dari lambungnya di tempat tidur, artinya dia bangun di sepertiga malam. Balasan Allah, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti. Coba, Bapak dikasih gambaran sesuatu yang tidak kasih gambaran, tapi berbagai nikmat menanti. Kita semua kan ingin itu sebetulnya, tapi nggak tahu resepnya. Nah sekarang dengan ini dikasih tahu Allah, ini resepnya. Bangun malam. Sudahlah, nggak usah mimpi tinggi-tinggi kalau kita belum berani melawan hawa nafsu kita untuk bisa bangun malam. Karena di sini apa yang kita inginkan dijawab oleh Allah, berbagai nikmat menanti yang indah dipandang sebagai balasan apa? Bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan? Di sepertiga malam atau di malam hari sedikit tidur dan lambung mereka jauh dari tempat tidur. Nah kalau sekarang tanya kepada kita, gimana lambungnya? Nempel tempat tidur.
Ya, dirubah polanya sekarang kalau kita mau benar-benar berubah. Jadi ini konsep yang saya katakan tadi, kalau kita ingin mendunia dan akhirat harus konsep langit. Ini konsep langit yang disampaikan dan kita tertarik tidak. Kalau tidak berarti iman kita yang dibeneri. Iman kita yang dibeneri. Karena itu materi ataupun peristiwa Isra Mi'raj menarik bagi orang beriman, tapi bagi orang nggak beriman nggak menarik. Apa yang menariknya gitu. Baik, saya teruskan lagi. Imam Malik menyampaikan dalam sambul kitab Al-Muwatta, la yusliha akhir hadhil ummah ila ma aslaha awalha. Tidak akan baik akhir umat ini melainkan apabila mereka mengikuti baiknya generasi umat yang pertama atau umat terdahulu. Saya sering mengatakan bahwasanya cara tercepat untuk sukses, ikuti orang-orang yang sudah sukses. Amalannya apa gitu, kurang lebih begitu. Jadi cara tercepat sukses mengikuti orang sukses. Di sini katakan kuncinya dari Imam Malik bahwa umat sekarang bahasa berbeda, nggak akan bisa sesukses umat terdahulu. Apa sukses umat terdahulu? Islam pernah menguasai dunia sepertiga dunia selama 1500 tahun. Penemuan-penemuan itu oleh Islam dan sebagainya lah. Islam itu pernah berjaya luar biasa. Sekarang umat nggak bisa sesukses umat terdahulu kecuali mengamalkan amalan-amalan umat terdahulu. Apa resepnya kan itu? Karena cara tercepat sukses ngikutin apa yang dilakukan orang sukses. Kalau kita ingin bangkit umat Islam seperti dahulu, maka lakukan amalan-amalan yang telah mensukseskan generasi terdahulu. Apa amalannya? Lihat ya. Rasul menyampaikan konsepnya sangat jelas. Alaikum biqiyamil lail. Biasakan kalian melakukan sholat malam. Kalau kebiasaan berarti nggak kadang-kadang, menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan gitu. Biasakan kalian melakukan sholat malam. Kenapa? Fa innahu da'abus solihina qablakum. Karena sholat malam adalah kebiasaannya orang-orang soleh sebelum kalian. Coba. Jadi orang-orang soleh yang sukses itu semua amalannya adalah sholat malam. Yang kedua apa? Wa inna qiyamul lail qurbatun ilallahi, dan sesungguhnya sholat malam mendekatkan kepada Allah. Sarana yang paling efektif untuk mendekat kepada Allah di luar sholat 5 waktu adalah sholat malam. Diteruskan lagi di sana, wa minhatun anil ismi wa takfirun lisai'ah, dan sesungguhnya salat malam mendekatkan kepada Allah serta menghalangi dari dosa, menghapus kesalahan. Nah, bonusnya wa mad rodatul lidai anil jasad, dan menolak penyakit dari badan, mengobati penyakit dari badan. Apa yang kurang tuh? Jadi kalau kita dikatakan tadi, di samping kita sibuk mencari kesibulah mendekat kepada pemberi rezeki, kita sibuk mencari solusi, mendekatlah kepada pemberi solusi. Di sini yang paling efektif di luar sholat 5 waktu. Wa qurbatun ilallahi ta'ala. Dan sholat malam adalah sarana yang paling efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari hadis ini, Bapak bisa lihat ada berapa kandungan. Yang pertama, sholat malam adalah kebiasaan orang-orang saleh terdahulu. Yang kedua, sholat malam sarana paling efektif untuk mendekat kepada Allah. Yang ketiga, sholat malam bisa menghalangi dosa dan menghapus kesalahan. Yang keempat dan yang kelima, sholat malam adalah paling efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit. 2004 yang lalu saya, atau beberapa tahun yang lalu saya sudah membaca buku karangan, Bapak bisa cari kalau insya Allah ada, Dr. Soleh sekarang udah profesor dari Universitas Erlangga, tentang terapi tahajud, di mana Dr. Soleh ini S1-nya terbiasa baca di buku itu, S2-nya psikologi, ketiganya ngambil di tentang kedokteran. Apa yang dia memotivasi untuk ganti-ganti jurusan tadi? Dia ngelihat hadis ini, kemudian mendalami itu, kemudian setelah tahu ilmu dasarnya, melibatkan banyak dokter, ahli kesehatan, mengadakan penelitian. Apa yang dia uji cobanya? Dia mengumpulkan
40 anak-anak santri. Anak-anak santri ini dicek sebelum diadakan uji coba, kesehatannya, konsentrasinya, kekebalan tubuhnya, dan lain sebagainya lah. Banyak sekali. Setelah dilakukan uji coba selama 40 hari, ya anak-anak suruh sholat bangun jam 3 sampai subuh. Dia sholat sekian, bacanya apa dan sebagainya. Tapi namanya ada yang baru 10 hari sudah tumbang, udah nggak sholat lagi. Ada yang sholat tapi kadang sholat, kadang tidak. Yang menarik, akhir uji coba ini kepada anak-anak yang mulus 40 hari itu sesuai yang diprogramkan, bangun jam 3 kurang lebih lah di sepertiga malam, dan dia nggak putus, memang benar. Setelah dicek ulang perbandingan antara sebelum melakukan 40 hari sebelum melakukan sholat dengan sudah jauh sekali. Daya kekebalan tubuhnya naik, kecerdasan naik, daya konsentrasi naik, dan lain sebagainya. Subhanallah. Andai pun tidak ada penelitian itu karena menyampaikan Rasul, dan Rasul tidak pernah menyampaikan kecuali wahyu dari Allah, mestinya kita kan kalau sekarang suruh dalam kondisi corona ini suruh minum ini, minum itu, pakai masker ini sampai-sampai ya seperti ini gitu. Dan untuk apa? Melindungi penyakit. Suruh minum ini biar kekebalan tubuh. Kenapa kita nggak ngambil yang dari Allah sini? Kenapa kita nggak semangat misalkan para pengambil keputusan untuk kaum muslimin diwajibkan sholat malam. Tambah lagi sebelum sholat malam misalkan jam 3 mandi dulu. Karena mandi juga terapi yang luar biasa, mandi malam itu. Kenapa gitu ya? Ya karena Pak, kita sibuk kepada faktor yang kelihatan. Kita lupa ada faktor yang tidak kelihatan. Jadi kalau begitu, bagaimana mengubah ini semua? Coba kita praktekkan. Ya saya kenal betul ada seorang yang mengamalkan ini, ditambah lagi beliau puasa Daud. Sebelumnya termasuk saya juga tidak pernah berpikir bahwa bisa loh orang dalam 2 tahun kurang lebih atau sekitar itu tidak sakit sama sekali, tidak flu, tidak apa di usia-usia 50. Tapi dengan amalan sholat malam dan rajin sebelum sholat malam mandi dibantu dengan puasa Daudnya, bisa dia melewati 2 tahun nggak sakit sama sekali. Ya tentu dengan izin Allah, tapi karena salah satunya adalah terapi yang luar biasa. Nah kalau kebanyakan obat kimia kan, mohon maaf ke dokter tahulah akibatnya kemana gitu. Kalau ini kan nggak ada dampak. Ini yang dikatakan mendunia dan akhirat. Secara fisik Bapak sehat, bisa sholat lebih lama, baca Quran lebih lama, aktivitas dunia juga enak. Secara akhirat berpahala, Masya Allah. Terus mau resep yang mana lagi? Hal yang luar biasa yang tidak terbayangkan, betapa sulitnya kita mencegah perbuatan dosa. Insya Allah dengan sholat malam dibantu kita untuk dicegah, diberi kekuatan untuk sanggup tidak melakukan perbuatan dosa. Minimal kalau berbuat dosa cepat sadar di sini. Udah yang selalu dihapus, dibantu mencegah. Ini mendekatlah, merapatlah kepada Allah. Nah, amalannya Pak, sholat malam. Jadi kalau saya kepada anak-anak muda, impian sebesar apapun, kalau tidak berani membayar harganya, nggak usah lah mimpi hayalan itu. Konsepnya salah. Jangan sampai kita naik tangga udah sampai tinggi, salah tangga lagi. Kita tapakannya benar. Untuk kita dan anak kita, gerakan pertama yang kita bangun, inspirasi dari Mi'raj adalah amalan malam, yaitu bangun di sepertiga malam terakhir. Lalu apa kendalanya sekarang? Kendalanya kita susah bangun malam. Kenapa? Karena sibuk dengan alat modern sekarang, kita main ini, main itu dengan HP-nya, dengan laptop, sehingga tidur kita terlalu malam. Yang kedua tentu ada perbuatan dosa. Ya sekarang tahu dulu amalannya, dengan itu mudah-mudahan kita berani membayar harganya. Baik, ini yang kedua dan nampaknya tidak bisa diteruskan dulu hari ini, waktunya sudah habis. Tapi minimal inspirasi dari 5 inspirasi Isra Mi'raj kita sudah ambil 2. Yang pertama, awal surah menyebutkan subhana, menunjukkan peristiwa luar biasa, dan kita akan bisa menjadi luar biasa kalau kita mendekat kepada yang maha luar biasa. Apa amalannya? Salah satunya adalah amalan malam hari. Jadi ini dulu kita praktekkan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua tentu geraki langkah kita minal masjid
ilal masjid. Artinya apa? Jangan pernah tinggalkan sholat berjamaah, sering datang kajian, ya apa yang di masjid lah. Kan zikir di sini bersama, iktikaf dan sebagainya, dan jagalah sholat 5 waktu dengan kualitas tinggi, bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi betul sholat dengan rasa dan khusyuk. Itu yang nanti pertemuan-pertemuan yang datang mudah-mudahan. Dan jangan lupa senantiasa merasakan kebesaran dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini saja yang bisa sampaikan pagi hari ini, mudah-mudahan menginspirasi. Kita bisa mempraktekkan apa yang sedikit kita sampaikan, kita diskusikan pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Barangkali ada yang mau bertanya atau melengkapi materi ini, silakan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, mungkin di antara kita ada yang bisa membantu. Silakan. Tidak ada. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, terima kasih sudah membersamai saya. Saya akan menutup dengan satu kalimat. Apa yang saya sampaikan ternyata tidak terlalu penting. Bapak bisa melupakan semuanya, tapi satu yang nggak boleh dilupakan. Sebelum keluar dari masjid ini, Bapak boleh bermohon kepada Allah. Apa yang Bapak akan lakukan setelah mendengarkan materi ini? Materi Bapak boleh lupakan karena saya bisa ngirim filenya, PDF-nya bisa saya kirim, mudah itu. Tidak penting materi ini kita, tapi yang terpenting adalah setelah mendengarkan materi ini, inspirasi peristiwa Isra Mi'raj, Bapak, kita semua mau melakukan apa? Jadi kalimat mau melakukan apa setelah keluar dari masjid ini yang penting bagi kita. Karena itu saya mengajak beberapa detik, Bapak silakan mohon kepada Allah. Katakanlah, ya Rob, setelah ini kuatkan saya untuk senantiasa menegakkan sholat malam. Boleh. Ya Rob, selepas dari sini kuatkan saya untuk apa? Lisan ini dibasahi dengan berzikir dan membaca ayat yang boleh. Selepas ini saya akan sibuk mendekat kepadamu, boleh. Apapun boleh, karena ini majelis yang mulia, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan silakan Bapak untuk sejenak berjanji minta kepada Allah mau melakukan apa. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ijabah ya Allah. Kuatkan ya Allah. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak, Ibu. Mari kita tutup ngaji kita dengan doa kafatul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.